Secara jujur, saya mengembara karena saya nampak banyak permasalahan orang, kita punya orang, terutama sekali orang asal. Jadi saya macam terpanggil untuk mengetahui ataupun mendalami orang punya masalah. Tapi saya harap ada sesuatu orang yang boleh menolong untuk menyelesaikan ini permasalahan orang asal. Ya. Lebih kepada mendengar keluhan orang, sebab orang punya masalah terlalu banyak. Tapi apa yang kita tahu, kita ini bukan sang juru selamat. Apa yang mampu kita buat,
cuma mendengar masalah dorang dan bagi dorang sedikit semangat lah untuk meneruskan kelangsungan hidup dorang lah, orang asal. Papit na siya, tuloy mo tuloy siya. Kasi kapatid ito rin. Napo nga, tamo na po daw nga. Di saan bang dia. Mamanaw takod. Paglulo na pahad, tanak-tanak kayo pa nga, manaw takod lah. Kasi po sa takod, jadi pelan tahu tiba-tiba semendak kena dikon. Kali kita ko nga, diti, jadi tamu di. Ada kasama ko kita nak ko na dila, diti, jadi tamu di. So ko nga, haydo ko na git ay na diti, 20 tahun ay na diti. Kinarot. Tapi memang asal ko kinarot lah. Jadi ko tinanam. Cerita apa asal itu, apa nama Kadazan untuk tamu? Badi. Badi kadi kan inay. Nah, badi kahay. Habis aku giasong ko pandai belasu ngabin hoheng ko gulu ko. Badi kadi. Badi. Kano mongoy badi kadi hoheng. Adi dagangan na pangawi haji ko gulu pa nga. Nangawi inutuan, nangawi inanom sandi. Tadi bana na po di nga. Gisusubay, gumugigay, piti ay nga with may among nakadazan. Gumagang. Aw na din na sampipi kadazan. Pahay di. Mungkin 50-an ka 60-an may tatanak. Kadazan na po. Kadazan ang gusto niya. Bintalo. Takan. Jadi, lain na po di nga. Yung lagi among pagbabugi. Pilak, macam-macam lah, sina aku di Kadazan, ikut lang guys, bagus na dumagang bawang, sada, ay di ko gulo po no, kiba dumagang sada, sa sama ka na po lagay, bajaw, bajaw na ay di ko gulo po dumagang sada, ay na pali, ay sa nalibajaw, sa nalisama, sama ka Kadazan, bajaw, kanina sama atau kau kejai nunugay na bajaw. Oke. Siapa dia nama dan dari kampung mana itu? Yang may papadagang. Oh, isay nganu o mantad numbo kampung no. Ko nga di finish di ante inay finish mantad kampung kinar. Samdi mau sore tak ada tiada tahu. Jadi saya sini sejak seorang ini hari-hari minggu ya tulak hari minggu sejak latihan satu hari minggu sampai hari 6 sini kan. Jadi setiap hari kita datang pergi berniaga. Jam berapa datang di sini buka gerai? Tujuh pulang 4 nanti dikai tiap 7 ke cikai aku detik gadau mau pulang 4 pulang hari minggu aku detik yang apa pendapatan negara aso bataman negara di nanti aso turun dia inawi pengaso mau na anu 15 ringgit sama daun kata.
Kesutuhun kan. Asal Ingko dati da noikot da tadaw tamu. pulang lebih dulu pada tamu tu aku mau dagangan dah turun ngapi dah inu ngapi pentam peti tamu dah inu ngapi tamu turun dah mengenai pemahi. Apa beza itu tamu sama ini gerai sini? Lain mati kerja dia tamu itu banyak segala bangsa yang jualan tina pergi harga tinggal iyo nah apa tadau juga. Jadi kalau yang di gerai ini kita punya jualan itu sama saja lah, bukan macam tamu yang boleh berjalan-jalan kan? Ya, kan. Kalau ada peluang Inai mau ikut tamu, minat kah? Ada juga minat, tapi kalau kau mau keluar lagi dari sini kan mau bayar lagi siwa dia. Itu pungutan tiap kalian. Di sini pengat sudah tetap mau bayar 25 satu bulan. 25 ringgit. Kalau mau duduk lagi di luar itu, nah kena kasih lagi 5 ringgit. Begitu. Itulah seorang tidak keluar. Lagi pun tiada sudah tempat kau duduk. Inai ada berapa orang anak Inai? 4 bulan. 2 perempuan, 2 tahun 2 baku saya. Kasaba nang hari kita na susu 7 dan na susu. Inai, isa nganu mantan nombor di kampung no itu. Asal kung kapasang na day kampung mo. Andang turun si kay na day di kampung mo ke. Kinarut kay ti day ti kampung na pa dagay nga suang kekampungan. Zanda kampung mo. Isa nganu. Ngan ko na pa ngai polisia. Ngan ko. Sen bagaimana korek? Sen. Ya, 我是华人，我不是客家山人。他是客家山，我不是客家山。你讲华语？不会。我不知道。你不知道？为什么我可以知道？You don't know. Yeah, at least you know. Mereka itu mengajak nabi biasa ditinanam itu. Jadi nung kemasan dah bertukar-tukar so aku nak pada tikin atau aisyah nanti dah memang lagi dah baca kepada sana lagi dah sayur di tinggal sini yang tanam itu sampai sebazan jadi jalan itu untuk kau itu untuk kau lagi dah untuk akuang jadi yang pengen itu ya dagang itu yang najak nabi. Ada para dahan dulu dan kan. Aku napapit na siya sila gusto ng tuloy sila. Kasi kapag itu ada penanam para balik din banan. Aku sisi pati na po kanto ko sa rumita. Ya, kamu tuh. Indo ko na ini. Garam bilang kami. Inanon ko pa pala pa sa Sudah berapa lama kau menjajah di sini? Sejak 3 tahun. Oke. Coba cerita umur kamu dan bila kau datang menjual di sini. Time saya belum di sini time tahun 3 sampailah umur saya 14 tahun. Oke. So kau rasa apa kau rasa kalau saya bagi tahu kau
orang asal pun boleh bersaing dengan orang bukan orang asal. Apa pendapat kau? Bantu macam merasa bersaing lah. Terus tu dia dapat orang luar dapat pendapat, dia dapat apa ni, dapat banyak lagi produk yang dia dapat dari luar. Terus dia jelajah di Sabah, jual di sini. Itulah rasanya merosot kita punya perdagangan. Oh, itu betul itu. Baik. Apa kata kalau saya bagi kau satu idea? Oke, kamu punya produk yang kau jual adalah produk ikan masin, produk ikan masin. Oke. Apa pendapat kau kalau saya kasih tahu kau kita ada kawan yang kasih keluar produk ikan masin dan orang itu adalah orang kita. Kita mesti bersama-sama lah, kita tolong orang macam membajak gitulah, supaya dapat si apa ni, meningkatkan silaturahim. Oke. Saya nampak di Adi Hafiz yang dalam usia begitu muda, dalam 14 tahun kan dia sudah macam, kebanyakan orang yang muda ini kan dia jarang ada perasaan malu untuk bersama orang membantu berniaga. Tapi Adi Hafiz kan sudah boleh melaluinya sendiri tanpa ditemani orang tua. Jadi kan kami merasa sangat kami melihat sesuatu yang sangat istimewa dalam diri Adi Hafiz, Pak. Jadi kan jadi kami sangat memerlukan orang yang istimewa ini bagi kami untuk bersama-sama kami dalam membuat kita mencari satu penyelesaian dengan permasalahan yang berlaku terutama dalam ini kita punya peniaga tempatan lah. Jadi saya rasa Adi Hafiz mungkin ada sesuatu yang boleh dikongsikan, boleh nampak kenapa Adi Hafiz boleh macam menyadari ini semua perkara ini. Saya jual ikan masin ini sejak belum tinggal lagi sampai 14 tahun. Jadi saya sadari apa susahnya cari kucing sama Indonesia. Jadi apapun berjayalah sampai sekolah. Nama saya Muslimin, umur saya 14 tahun. Saya tinggal di Kampung Terakhir Kawak. Bangsa saya Desa Dusun Berdaya. Ada para hendahan dulu nanti kan. Aku lepapit na sa tuloy tuloy sini. Kasi kapag dito dito na kanto. Para balik din ba na? Aku sisi. Pati na po kanto. Apa yang saya nampak saat ini? Yang saya nampak banyak yang saya nampak lah, terutama sekali masalah yang belum ada penyelesaian dia lagi. Itu yang saya nampak, masalah yang belum ada penyelesaian. Jadi tidak tahu siapa kita tunggu untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak, masalahnya kalau yang sudah yang begini kan yang dia pun hilang terus lah, yang tidak tahu apa mau cakap ya. Oke, saya soal lah. Apa pendapat kamu tentang usaha ini untuk membina satu persatuan usahawan orang asal Sabah?
lah. Kurang ini. Oke. Botol balik ya. Yang produk-produk macam begini kan tanam sendiri kan? Iya. Tanam sendiri, petik sendiri, jual sendiri lah. Ada nggak, dalam keadaan kamu macam ini kan, apa masalah yang selalu kamu hadapi bila kamu buat perniagaan secara macam begini? Banyak kesulitan dalam Dalam apa lagi masalah? Apa lagi masalahnya? Ya, so kita ini sebagai usahawan, apabila kita menggunakan perniagaan banyak dia punya kalangan lah, banyak permasalahan yang timbul. kadang tidak dapat muatan ke sini. Tapi saya tengok kamu punya produk ini lebih kepada yang macam kamu tanam sendiri, jual sendiri. Macam ini kena tanam sendiri nih kan? Tanpa menggunakan baja. Semua tidak baja. Nah, nanti selepas ini kami akan perkenalkan satu produk baja organik. Itulah penting bila kita ada perhubungan, macam perhubungan di antara usahawan dengan kesatuan. Kita bisa selesaikan banyak masalah kita lah. Sebab kita ini kita tidak berniaga, itulah banyak masalah. Kamu boleh kongsikan dengan kami, kita akan cari penyelesaian dia, jalan penyelesaian dia. Itu cara bersama-sama. Macam gitu. Sebab yang paling memahami cara jualan begini adalah kamu. Jadi setakat itu saja masalah yang kamu hadapi. Boleh juga cakap dusun. Man pada dusun. Nong kihara ada masalah tekanan-tekanan ke akan. Tahu ini semua dari kampung. Ya. Jadi kalau kamu ada usaha untuk meningkatkan lagi cara dia, kita boleh kongsi sama-sama. Kita cari cara penyelesaian dia. Macam mana kita mencapai itu tahap yang ada boleh tanding dengan orang yang sudah maju. Daripada begini, kita akan cari jalan dia supaya ada meja, ada tempat, boleh berteduh, begitu. Tahu nanti kami punya program yang akan kita adakan pada 29 hari bulan 11. Program itu kita akan kumpulkan semua kita punya peserta, seluruh Sabah berkumpul dalam satu tempat, dan di sana kita akan dengar apa sebenarnya kita punya masalah yang kita hadapi. Dan selepas itu kita sebulat suara nanti akan menyimpulkan kita punya permasalahan ini dan cari jalan penyelesaian dia secara berpikir bersama-sama. Ada para dahulu dengan meningkat. Yang berlaku dalam kita punya. Tapi ini kami memang betul-betul dalam hati, supaya kita boleh mencari jalan penyelesaian, bukan mencari bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang memang betul-betul luahan daripada hati komuniti. Sudah? Oke. Apa kan seperti yang saya katakan tadi kan kita salah satu untuk kita berjuang untuk kita punya hak adalah dalam ekonomi dan tanah adalah
melalui kita perlu ada kumpulan yang kuat. Contohnya mungkin kita ingin buat satu persatuan usahawan orang asal. Apa pandangan anti tentang kumpulan ini? Adakah dia relevan ataupun tidak bagi anti? Sangat penting bagi saya kalau kumpulan seperti begitu sangat penting, sebab bila suara-suara di bawah-bawah ini macam kami ini orang-orang tempatan yang menjual-jual begini kan, bila dikeluarkan suara ada dalam hati kami apa yang perlu kami cakap, penting sekali itu persatuan. Habis kalau menyuarakan satu-satu tidak didengar bang, macam yang tidak berapa diambil peduli, apatah lagi kalau macam kita mengharapkan YB kita turun untuk datang, mungkin dalam setahun mungkin adalah datang, tapi bila kita suarakan apa yang kita cakap belum tentu lagi dalam setahun itu ada orang buat. Jadi mungkin sangatlah kalau buat persatuan dari segi yang penting sangat dari segi tanah adat, sebab tanah adat inilah satu-satunya bagi saya, pandangan saya yang penting, sebab itu yang akan menjadi generasi akan datang. Terutama sekali dari segi tanah. Kalau bukan tanah, di mana orang tempatan mencari makan? Di mana mau tanam sayur untuk dapat ekonomi? Betul. Jadi penting sekali ada persatuan, dan bagi saya terutama sekali tanah adat lah. Jadi kan apa yang sebenarnya anti mahukan, yang kalau kadang-kadang kan kita punya suara, kita sudah banyak bersuara bang. Kita contohnya kan kita punya pemerintah cakap kita bantu kita punya rakyat. Tapi bila kita tengok betul sebenarnya kan memang kita punya kerajaan ataupun pemerintah membantu rakyat didahulukan. Tapi bila kita tengok sebenarnya kan mengikut statistik 60% adalah bukan orang tempatan dan 40% adalah orang tempatan. Jadi kan kita adalah yang minoriti bah sedikit. Jadi kan itu mungkin kemungkinan apabila kita bersuara tidak mendapat begitu, orang tidak berapa begitu dengar. Jadi kan apa yang anti mau, apa anti inginkan sebenarnya daripada komuniti kita sendiri bah, supaya kita sama-sama bersatu dan juga kita maksudnya kan apa yang anti inginkan lah, apa yang dari hati diri anti sendiri lah. Oke, kalau macam di contoh tadi kamu sudah cakapkan di Peningau paling banyak bukan tempatan yang menyaga. Kita letakkan kepada penguat kuasa. Kenapa boleh begitu? Kenapa pula tempatan yang sikit-sikit? Nah, penguat kuasa sendiri yang kita berbalik kepada penguat kuasa. Karena ada dari segi mereka yang tidak menguatkuasakan kan? Mungkin dari segi apa? Jadi itu penguatkuasaan itu yang penting lah. Penguatkuasaan penting, dan bukan saja menguatkuasa pada masa itu, pemantauan setiap kalau boleh hari atau minggu. Tidak payahlah hari-hari, 1 minggu 1 kali gitu pemantauan lagi bagus, supaya orang kita sendiri macam tempatan ini supaya tidak dibawa pak. Dilihat di sana kalau cakap tadi kan sudah 60 itu bukan tempatan. Jadi kalau tidak lagi diperkuatkuasakan dan tidak dipantau lagi, tidak mustahil yang 60% itu akan turun dan bertambah. Kita di mana sudah masa itu. Betul. Jadi kalau macam bagi saya, dalam hati saya dari dulu sampai sekarang bila saya tengok ini keadaan kan macam begini, orang tempatan makin ke bawah, jadi orang asing ini makin lama. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, itulah yang kita wariskan kepada kita punya anak-anak, cucu cicit kita. Jadi kalau kita tidak bersuara dan tidak akan kuat dan tidak ada pemantauan bagi pihak berkuasa, begini-ginilah. Kami bersuara pun kalau tidak didengar, dia bersuara begitu. Sebab orang kampung tidak berapa dilihat. Tapi yang sebenarnya apa yang kami suarakan itu kan bukan tidak dicakap sama wakil rakyat, sudah dicakap dan sudah disuarakan berkali-kali. Tapi begini juga. Jadi bukan juga menekankan kepada wakil rakyat tidak memeduli, bukan begitu. Tapi dari segi penguatkuasaan dari pihak-pihak, terutama sekali kalau macam di sini
majelis bahkan majelis penguatkuasaan dari segi itu. Tapi di Tembunan masih oke lah. Memang betul di Keningau sudah tempatan sudah sepi. Jadi dari segi penguatkuasaan terserah kepada majelis. Kenapa orang boleh dapat begitu kalau bukan dibenarkan? Betul, Nah, ya, itulah. betul kan. Jadi kan itulah yang kami sebenarnya ingin mengenal pasti kalau sebab kan nanti apabila kita sudah membuat ini satu kumpulan, nanti ada beberapa pihak cakap, ini adalah sebahagian saja, yang lain sudah merasa selesa, yang lain sebenarnya tidak masalah, ini adalah sebahagian. Jadi kan kita telah mencari orang-orang itu mengikut sama ada yang majority mempunyai masalah yang sama, tapi kebanyakan apa yang kami temui memang mempunyai suara yang sama. Jadi kan pada 29 hari bulan ini kami ingin membawa ke semua orang-orang yang berminat, yang betul-betul bersatu hati bersama kita ada buat satu perjumpaan ataupun satu pertemuan para pemimpin kita, pejuang-pejuang orang asal. Untuk di sana kan kita akan menyuarakan apa masalah kita, apa yang kita perlu. Jadi kan sama ada ini persatuan ribbon untuk dibuat. Jadi kan adakah anti setuju nanti kalau kami ingin menjemput anti ataupun mungkin saudara Mara anti untuk datang ke sana lah di Penampang pada 29, 30, 31 hari bulan ini. Bersetuju, sangat bersetuju. Kalau boleh diperbesarkan lagi, ya, diperbesarkan lagi dan kalau ini perjuangan kita tidak mustahil kalau bersatu betul-betul. Oke. Kalau kita orang tempatan bersatu, saya amat setuju. Bagi anti satu komen tentang penubuhan persatuan usahawan orang asal Sabah. Komen apa komen lah, negatif atau positif? Penubuhan Ini yang persatuan yang cakap tadi tu. bagus, amat saya bersetuju. Tidak ada komen yang negatif, positif, positif begitu tidak. Saya amat bersetuju. Dan akan dipercepatkan mungkin supaya lagi cepat kita buat, lagi selamatlah kita orang tempatan ini. Dan satu lagi, adakah apabila sebab salah satu kita punya objektif ini adalah kita ingin mengumpul seramai mungkin pengusaha-pengusaha atau petani-petani yang ada produk dia sendiri untuk kita kumpulkan satu tempat. Contoh dia macam ini kubis, kita ada petani tempatan yang memang ada menanam kubis, kita kumpul satu kali dan kita akan edar, kita akan menjadi supplier, persatuan ini akan menjadi supplier pada semua community dan kita bukan ambil lagi daripada orang lain. Jadi itu salah satu objektif untuk kita bantu kita punya orang tempatan sendiri. Dan adakah anti bersetuju macam kalau anti ada produk anti sendiri kan, dan anti bersetuju untuk bersama-sama kami untuk memberi sumbangan, bukan sumbangan ikhlas, mungkin macam kita menjadi supplier untuk persatu dan kita menjual harga yang sepatutnya kepada orang kita sendiri. Ya, itu yang terbaik supaya harga boleh dikawal. Ya. Harga boleh dikawal, sesudah itu harga boleh dikawal dan kita merasa yang apabila kita sesama tempatan yang menjual dan kita mengambil supplier sama-sama tempatan, jadi oke lah, ada puas hati lah macam begitu. Di dalam hati kita senang. Kami di sini bila datang di sini nampak yang lain datang, ada di dalam hati, tapi kita mau cakap. Oke. Terima kasih Anti ya. Dapat paling baiklah untuk macam kita buat menimbulkan rasa minat semua itu orang asli di pedalaman macam itu, macam mana dia orang mau kasih bangun diri sendiri lah, dan apa yang ditubuhkan sekarang ini untuk pembangunan setiap isan yang macam pendalaman supaya dia ada saingan kepada semua yang tidak begitu macam membuka minat semua usahawan yang ingin berminat tapi tidak ada mendorong mereka untuk naik, begitulah. Jadi kalau bagi saya sungguh baiklah untuk menubuhkan ini semua seperti kamu yang membawa
orang yang di luar untuk melihat dalam bidang ini. Sebab kadang-kadang ada orang yang minat ini tapi tidak ada buka minda di orang bah untuk terus untuk terus maju seperti orang lain yang bersaing di pekan-pekan begitu, di bandar-bandar begitu. Oke, bagi satu pertanyaan berarti tentang program ini. Seperti yang nanti kawan saya bagi tahu tadi tentang ini program ini kan, kenapa kita perlu membuat nih program, dan kita perlu support daripada suara daripada community yang memang betul-betul merasakan ini permasalahan kan. Jadi yang seperti yang berlaku dalam yang nanti kawan saya bagi tahu yang masalah kita untuk kita mau maju terutama dalam bidang ekonomi adalah sebab kita susah mau bersaing kan dengan pihak yang luar lah, bukan tempatan. Nah, jadi kan itulah tujuan kita. Kami ingin mengumpul suara daripada ke semua para peniaga ataupun orang tempatan, orang bumi putra, orang asal yang betul-betul mau berjuang dalam mempertahankan kita punya hak, terutama dari segi ekonomi dan sebagainya lah. Jadi kan bagi Anti sangat bersetuju atau kita bersetuju untuk bersama-sama bergandeng bahu bersatu untuk kita membuat ini kumpulan, menubuhkan ini kumpulan. Dengan saya katakan tadi, bagi saya sungguh berbesar hatilah kenal diri dalam hal macam ini, penubuhan ini sesungguh-sungguh, dan saya mau dia lebih aktif lagi untuk membangunkan supaya kita lebih ramailah dalam satu kumpulan untuk menubuhkan satu kumpulan yang lebih besar lagi. Jadi apa harapan Hanti terhadap ini apa harapan Hanti terhadap ini kumpulan ataupun persatuan apabila kita sudah berjaya untuk menubuhkan dia? Apa harapan Hanti? Dari segi pribadi lah. Bagi saya pribadi harapan saya mau dia terus lebih berkembang, lebih besar dan lebih boleh bersaing dengan luar lah. Bukan di bahagian di tempatan, tapi lebih kita mengharap yang lebih tinggi dari kita punya. Oke. Dan apakah dan yang terakhir kan, apakah Anti bersetuju untuk bersama-sama kami dalam memperjuangkan kita punya hak dan dari segi ekonomi, dan apakah Anti bersetuju jika contohnya Anti mempunyai produk Anti sendiri dan kita akan supply ataupun kita akan menjadi pembekal kepada orang tempatan kita sendiri untuk kita kasih pasar produk kita. Adakah Anti bersetuju untuk menjadi salah satu daripada kami punya pembekal? Kalau saya tidak ada bilang tidak mau, tapi saya lebih buat sokongan, dan kalau seboleh-bolehnya saya juga ingin menyertai, sebab saya sendiri pun saya tidak juga boleh naik kalau sendiri. Saya mesti mau bergabungan supaya kita sama-sama mengeluarkan pendapat masing-masing, dan kita punya produk di sana kita boleh perfungsian begitulah, supaya kita berkembang dengan lebih baik. Jadi itu saja Anti. Terima kasih sebab sudi kami temu ramah dan mendengar doa daripada Anti.
Oh ya, dan untuk pengotan nantikan 29 dari bulan ini kami ada buat satu pertemuan pemimpin orang asal, dan salah satu program itu adalah untuk program kita yang kita ingin kasih kumpul semua untuk peserta-peserta yang bersetuju untuk bersama-sama kami lah pada 29 dari bulan. Jadi ada kanti ingin bersama-sama kami pada masa itu jika diberi peluang. Kalau jika diberi peluang mungkin dan tidak ada halangan, saya akan berbesar hati untuk menyertai. Jadi itu aja. Sejanti, terima kasih. Ya. Kita perlu naik juga nanti mana ini? Satu, dua. Center lah ini. 1, 2. Kenapa lain pula button saya tekan ini? Patutlah keras. Nih Pak. 1, 2. Ada para hendahan dengan meningkat. Aku napapit na siya sila gusto ng tuloy sila kasi kapatid ito rin ay pinanakang sila kapatid para balik linabanan ako sisipin pati nakutan ko rin sa rumita Ya, kamu tuh hindi ko na ini beneran bilang kali. Inunan ko pa pala pa sa akin na pinurot bahay. Dapat na takmilo ka nakikinin sa puan. Kinanay sa puan na ano po yung ida wasingam ida nano. PPA ito tangis. Ada sedikit-sedikit yang punya bagus yang bunyi-bunyi. Berapa duit lo? 5 ringgit kan? Nah, semua ko. Oke. Bila baik-baik. Dah, baik. Siau. Kalau nak ke sini.
Oke, jadi saya terima kasih daripada pihak Pakos begitu jauh jalan dari Keke sampai sini. Saya terima kasih karena begitu jauh datang untuk meninjau keadaan di kampung kami ini. Saya terima kasih, dan pandangan saya yang perbincangan semalam saya sangat-sangat tertarik karena itu satu cadangan yang paling baik bagi kita orang asal. Karena kalau kita orang asal kita terus tidak berjuang, jadi masa depan generasi yang akan datang itu tidak ada macam perubahan begitu. Jadi bagi saya, kami sekeluarga, kami sangat-sangat berterima kasih atas kedatangan kamu begitu menolong dan membantu pada kami yang orang asal di Kampung Tungku Lahadatu ini. Jadi setakat ini kami sudah sangat gembira sekali lah, karena kalau bukan pihak Pakos yang kami ikut, mungkin kami sampai turun-temurun cucu menyucuk memang kena ditindas. Bukan ditindas oleh kerjaan, tapi ditindas bangsa sendiri yang berpengalaman tinggi, tidak menghargai keluarga dan bangsa-bangsa sendiri. Jadi kami sangat sedih sekali kalau berterusan begitu. Anak-anak yang baru, cucu-cucu kami nanti macam mana, menjadi seperti orang seberang lah. Jadi pada hari ini kami sangat bersyukur kedatangan kamu. Jadi setakat ini kami bersyukurlah karena begitu besar macam anugerah juga begitu dikasih sama kami ini. Pasal kalau bukan begitu perkembangan suku kaum bangsa Dusun Begahak ini memang lupus sudah, habis sudah. Tidak ada tradisi yang hidup. Jadi sekarang kami macam orang mati bangun kembali ini. Ini cerita ini bangsa Begahak ini. Karena sudah ditubuh tahun 95 ini Dusun Begahak ini, tapi bila ikut pesta menuai, ikut sampai di Keke, sampai mati saya punya arwah kakak, itu tradisi yang main gung, berunsai, macam ini tradisi yang orang mati pun yang nenek-nenek moyang dulu pun sudah diingat. Jadi inilah bikin sedih ini bangsa Begahak ini. Minta maaf lah, bukan juga kami mungkin kami orang yang pandai, bukan, kami tidak mau ketulahan sama orang tua. Tepat daripada itu kami akan mengimbas kembali ini sejarah suku kaum Begahak Tungku ini, supaya satu hari apabila kami orang tua tidak ada dan anak-anak cucu kami pun akan ingat apa ini sejarah orang Begahak Tungku ini. Adakah seperti yang macam orang seberang di tinggal di Mungkuau, apabila kita bikin ladang di sana, orang di sana akan bakar ladang kita. Jadi dari situ saya berpikir, saya sebagai orang tua, saya berpikir kalau berterusan begitu, apabila anak-anak cucu pergi di ladang bekerja di sempadan yang sana tuntutan dimasuk di Mungkuau, dimasuk hutan timpan itu, kami sedih sekali kalau begitu berterusan anak-anak kami akan takut suatu hari. Mereka tidak boleh memburu, tidak boleh pergi mengambil hutan, tidak boleh mengambil apa-apa lagi sana untuk makanan. Jadi kami tidak mau berterusan begitu, kami berjuang mempertahankan hak asasi orang asal Kampung Tungku ini. Karena kalau kita berterusan, rasa takut, rasa malu, sampai bila lagi ini bangsa Dusun Begahak ini akan maju. Jadi setakat ini sampai sini sajalah. Terima kasih. Ada para dahan dulu dan minumkan. Napapit na siya, sige mo sa tulay sini sa sini. Kasi sa patabi ko rin, ay ko naman ini budak ini punya ukuran daripada kayu bulian. Jadi ini semua ini sudah ini kalau orang meninggal
dikasih simpan, kasih ikut apa barang-barang. Nah, itulah ada pecah piring, ada nih barang tembaga nih, ada banyak, ada parang, ada apa semua tuh di situ. Tapi sudah kena langgar itu caci, itu traktor kan. Sudah kena langgar traktor. Nah, ini udah kira grand tanah adat kami di sini nih. Nah, sebab ini grand daripada tulang nenek moyang saya lah. Lagi besar daripada grand yang ada sama Pelda. Yang grand kertas. Ini grand tidak pandai bohong. Itu kertas karena tulis-tulis saja. Ya, kertas itu kena tulis-tulis. Ini tradisi orang Begahak. Kalau mati dikasih ikut. Segala perhiasan-perhiasan di rumah. Ini talam, ini gadur. Nah, ini gadur. Ini apa pecah-pecah piring dulu-dulu. Macam itulah yang saya bilang. Macam itu hari yang saya kasih tahu. Jadi saya tinggal berpikir di mana saya mau letak tapak rumah adat ini. Di mana yang sesuai di atas ini? Sinilah. Sini lah, tapi saya rasa mau dekat simpang sana, dekat jalan. Oh iya, dekat jalan. Ya. Atau kasih manjang saya dia banyak bikin banyak lah. Jadi ini sudah Datuk Kong dan si Galus sudah sampai di sini. Masa itu nih kelapa sawit macam kita tengok di luar sana tuh. Dia punya tinggi. Sini sudah dilawat. Semua mau 300 orang di sini berkumpul. Menyaksikan ini tempat ini. Nah, jadi itu di sana ada lagi satu yang kuburan nomor 1 dekat luar sana. Di belakang sel yang tempat kalau kita keluar nanti di sana ada nomor 2, ini nomor 3. Sudah ada tuh laporan Suhakam. Ini bendera. Nah, ini memang begitu. Ada setiap orang lu kalau mati mesti ada bendera. Oh. Nah, mesti ada bendera. Tapi ini orang ini itu saya kasih pagar apa semua itu tidak tahu apa orang ada yang tidak bertanggung jawab dikasih ahli gitu. Jangan biar orang kasih buang apa semua itu. Tapi benda ini sudah digambar, sudah disaksikan oleh ramai orang. Jadi itulah saya mau ini kuburan itu hari itu Jisil ditanya sama saya, berapa ramai orang di sana itu dalam dikubur di situ. Saya bilang saya tidak tahu berapa ramai, tapi kuburan orang mati, bukan orang mati dibunuh. Kuburan orang mati dibunuh ditapuk. Nah, jadi kalau dia bilang berapa ramai apa semua itu, orang dulu mana ada surat beranak, lahir mau daftar surat beranak, mati pun mau ada surat mati. Dulu mana ada, baru sih ya ini, baru ada itu surat beranak. Ada surat mati. Sebelum merdeka surat sumpah. Sudah merdeka baru surat beranak. Yang sekarang ini ramai orang mati tidak ada surat mati. Jadi itu tidak boleh dipersoalkan berapa orang apa semua itu. Yang penting ini kuburan sudah disahkan, ada tuh surat Pelda di sana tuh, ada tuh wujud tanah perkuburan. Jadi kalau orang Islam mana pakai begini? Ya, orang Islam kubur kasih bungkus kain putih. Tapi orang dusun Begahak kalau dia ada keranda daripada kayu keras. Ini kayu bulian. Kawasan ini sudah ratusan tahun, 10 keturunan. Pelda sudah kasih retap kayaknya yang ini. Mana? Ini belum keluar lagi lah. Belum lagi. Ada para hedahan dulu dan meningkat. Aku napapit na siya sila gusto ng tuloy sila kasi sa patat ito rin ay dito na nakanto para balik din ba na ako sisipis pati na po kanto rin sa rumita Ya, kamu tuh hindi ko na ini beneran bilang kali. Ini
Pinanood ko pa pala pa sa akin na pinurot bahay. Dapat na kami, lokal na kikinin sa puan. Kinanay sa puan na ano po yung ida masungam ida ako tangkis. Dulu tidak boleh masuk sini kah dulu? Iya. Drone Castle? Stop. Nah, itu bekas peluru. Wah, banyak bekas peluru lah. Stop dulu, Pak. Depan lagi. Oh. Depan. Jalan depan. Nanti kira mau berhenti mau ambil. Stop. Ini macam surau. Bukan. Bila balikan. Siêu. Còn mình đặt kệ. Today is 13th of November 2013. My name is Atama. Now today I am at a very important place in the history of Sabah. Behind me is the Sulu Sea, and I am actually on the beach where the tragedy of Tan Duo happened. Tan Duo is at the east coast of Sabah, Malaysia, just about 2 hours drive from Lahadatu. And Tan Duo is where the incident of a few hundred Sulu suspected terrorists came into Sabah to wanted to claim Sabah. But right now we are here because we've been on a journey which has brought us to day number 5 of a 12-day journey all over Sabah. We have been to Kinarut, to Papar, and then to Keningau, to Tambunan, to Ranau, to Telupit, to Beluran, to Sandakan, and to Lahadatu to visit our indigenous friends who are in the struggle. And definitely the struggle is big, the struggle is huge, and we want you to know what's going on. Anyways, on my far right is where we have on my far right is where the Malaysian armed forces are camped at. They have huge amount of firepower. They have a few I see that they have 2 Humvees with very powerful machine guns. They have been here ever since the tragedy happened to keep
the peace, especially here in the East Coast. So, what's up, man? I've been here, and you guys should come too. Come and check it out, y'all. That's it. Peace. Ada kalahindahan dulu nalilingkan. Ako napapit na sa tuloy sila. Kasi kapag ito rin ay dito na nakasunod. Para balik dito pa na. Ako sisipit. Pati na po sa Ya, kamu tuh. Beneran bilang kali. Pinanood ko pa pala pa sa akin. Dapat na sa akin. Dapat na pipitin sa puan. Pinanay sa puan na mo po yung medyo wasing ang medyo PPA. Tangkis. Bila baik-baik. Dah, baik-baik. Siau. Kalau dah ke sini. Sangat pula style pa. Sangat pampang kak. Kalau itu ikan masin. Makan ya. Makan nanti. Iya. Dan pari. Sepaniran gitu. Yang lain-lain. Tapi diorang pun kena bayar tapak kak kalau diorang buka tiada. Ada juga itu. Dulu ada lah, tapi sekarang pun tiada. Oh. Tiada juga tuh. Kadang-kadang pemborong lagi ada lagi di situ. Jadi kalau pemborong dari jam awal-awal pagi jam 6 begitu kan sampai jam 10. Apa yang orang-orang macam kami ambil dari pemborong apa? Kami mau jual kan. Tapi sepatutnya kalau yang memborong ini, dia borong, selepas dia borong dia balik.
Iya memang begitu, tapi kalau di sini lain. Dia lepas Itu dia borong. Borong untuk sampai ke petang kalau boleh. Jadi Nah, ini masalah kami di sini di pasar Kudat. Lepas itu lembaga bandaran bilang mulai hari ini kami tidak benarkan siapa-siapa lagi berjual di luar. Nah oke sudah, lari sudah, pindah sudah yang lain. Datang orang politik PKR, balik kamu sini. Jadi ini pihak lembaga bandaran pun campur sana. Jadi yang aku tunggu yang kuat di sini orang politik. Nah, orang yang kuat di sini politik. Itu PKR sendiri turun pergi sini? Iya, PKR sendiri pergi sini dengan orang-orangnya diarahkan. Nah, kampung Aris di sini. Nah, ini orang kampung. Tapi aku nampak bukan orang kampung yang menjual di situ. Orang-orang di sini juga yang bukannya hasil pertanian diorang, tapi diorang pajak, tapi diorang jual di situ. Tapi alasan diorang yang petak kuning ini orang kampung yang membawa dia punya hasil sendiri. Ya. Tapi aku tengok bukan hasil dorong sendiri, dorong pajak, lepas itu dorong duduk di situ. Dorong ada usaha begitu juga? Iya. Itulah lembaga bandaran, tapi itulah aku bilang masalahnya bercampur aduk dengan politik. Jadi aku tengok, aku bandingkan kekuatan dorong kan memang politik yang kuat sebab PKR-nya Cina. Itu yang ditinggal oleh PKR kan, yang dipandang betul oleh PKR, yang 2-3 orang saja Cina di situ. Yang tidak mau di meja tapi mau duduk di luar, itu yang dipikir betul oleh PKR. Sudah mengadu sama dia orang, naik ke pegawai daerah. Nah, itu yang dia orang pandang betul-betul. Tapi dia orang tidak pandang yang di dalam sini? Yang besar, golongan yang besar. Tapi dia orang pandang yang 2-3 orang saja Cina di situ. Di sini kuat Cina. Banyak penjajah ataupun peniaga Cina di sini? Tidak juga, itulah bilang 2-3 orang saya di situ. Itulah yang ditinggal di perhati. Yang didengar cakapnya. Itu yang didengar betul cakapnya. Yang semua hari itu di sini kan sudah undang-undang lembaga bandaran sudah pindah, itu pemborong sudah pindah di sana, yang lain-lain sudah mau mencari tempat di mana-mana. Tapi bila saja mengadu ini tiga orang saja, aku rasa di Cina di sebelah situ kan, sama PKR, PKR datang sendiri. Balik kamu sini. Selain daripada macam begitu masalah, apalagi masalah di sini ya? Nah itulah masalahnya kami ini kadang-kadang itulah kan macam orang-orang yang macam bukan warga negara pun bebas kalau di situ. Kadang-kadang orang tiada apa-apa lagi boleh duduk di sini sama-sama. Apa itu? Mangga itu. 4 ringgit kecil, ada yang 6 ringgit. Kalau yang peratusan di sini lah kan penjajah di sini. Berapa peratusan orang asal yang menjajah di sini? Macam rungus. Bajau. Aku rasa ramai juga lah kan orang di sini kan ya. Ramai juga. Sama bajau, sama campur bugis lah. Itu sungai? Sungai ada juga. Sungai aku rasa tidak berapa banyak, tapi orang itu yang menjual ikan mas itu kan yang jual sama Singapura dia rata-rata biasa. Ubian. Campuran juga itu yang orang ada memegang pengenalan. Ya. Ada juga yang tidak apa-apa tapi boleh duduk. Kalau diselidik lah betul-betul itu memang ada itu dapat jumpa 2-3 orang memang ada itu yang tidak apa-apa tapi ada meja. Macam mana ada orang dapat begitu? Dia orang siwa, orang punya. Tapi itulah macam kita ini macam orang-orang dusun di sini. Bila bersuara, suara kita tidak didengar. Tapi kalau Cina, 2-3 orang saja yang mengadu, dia ambil perhatian betul itu. Sebab di sini pikirnya Cina, dia punya diopung Cina. Tapi kalau mengundi, bukan orang saja. Ya. Di sini apa? Kebanyakan Melayu. Di sini barisan nasional kah sini? Barisan nasional ya. Ya benar lagi. Habis kami. Dia cakap rakyat rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tapi inilah perkauman kadang-kadang. Perkauman juga itu. Orang besarkan orang yang berdiri memang dia utama. Harapan saya, ini yang paling bagus. Harapan saya semua tengok orang asal bangkit dan mempunyai ekonomi yang kukuh, dapat bersaing sama orang yang sudah lebih tinggi dia punya ekonomi. Itulah harapan saya. Mau tengok orang asal maju dan setaraf dengan orang yang sudah maju, supaya orang asal tidak tertindas.
Sebab apa yang kita nampak sekarang, ekonomi orang asal terlampau rendah, sangat susah. Jadi itu ada peluang orang yang sudah maju untuk menindas orang asal. Jadi cara dia kasih tingkat ekonomi orang asal supaya tidak lagi tertindas. Itu saja. Terima kasih. Big Boss. Ya, nah, jadi dengan melalui ini persatuan semua jenis produk pun ada. Jadi ini juga boleh meningkatkan kita punya ekonomi. Terutama orang asal yang berjinak-jinak tentang ini bisnis semua. Melalui ini semua kita boleh dapat. Dia bukan hanya menyelesaikan kekurangan, juga meningkatkan pengeluaran hasil individu dan berkumpulan orang asal. Contoh sekarang mungkin secara individu kita sudah ada perusahaan ataupun kita sudah ada tanaman tapi dia cuma kecil-kecilan saja. Sebab untuk masa sekarang kamu buat kecil-kecilan, so kamu tahu, kamu takut tidak ada pasaran, betul tidak? Bila kamu berjual tanam, kamu takut tidak ada pasaran, jadi macam mana pasar ini? Saya tidak mau ambil, kami punya tanaman, begitu kan? Jadi sekarang sudah ada persatuan, buka yang besar apa saja jenis produk yang kamu kasih keluar pun ada sudah yang boleh ambil. Sebab kita punya jaringan ada 24 daerah. Jadi sekiranya di dalam kita sudah laku, kita masih ada lagi di Tawau, Sempurna, Kendakan, Keningau, Tenom, Sabak, semua daerah kita punya jaringan. Kita sudah ada di sana. Jadi apa saja produk yang kita kasih keluar, mesti kan ambil. So, kalau mungkin di Tawau tidak ambil, kita boleh hantar di Keningau. Nah, kalau di Keningau tidak ambil, kita masih ada jaringan di Tembunan dengan Ranau, Tenom, semua daerah di seluruh Sabah. Oke. Fungsi yang seterusnya, dia juga menyediakan latihan dan motivasi keusahawanan kepada para peserta PUAS. Jadi sekiranya kita ini sudah masuk dalam ini persatuan, kita akan diberi latihan motivasi khas kepada keusahawanan lah. Dia bimbing kita, dia akan ajar kita macam mana menjadi seorang usahawan. Mungkin dalam konteks begini, persatuan akan bagi secara percuma. Ini semua kursus-kursus atau motivasi dia akan bagi secara percuma. Jadi dalam bulan ini sebenarnya kita ada satu perjumpaan di Cipobor 29 hari bulan tentang dengan penubuhan di persatuan. Di sana juga kita ada membuat sedikit ceramah tentang keusahawanan lah. Ini pun semua diberi secara. Orang asal adalah orang yang telah duduk di sini dari yang lagi, dan dia bukan datang dari luar. Ini mama lah. Hah? Mama orang sini. Mama orang sini, bapak? Oh, bermakna kita bukan orang asal. Iya. Jadi Orang asal itu yang tua sudah lah, terus ini kalian macam kami ini. Ada Max sudah. Begini, apa pendapat kamu kalau kami buat pertumbuhan orang asal, pasal apa yang kami tengok sekarang, ekonomi tidak adil sudah. Ekonomi sekarang dipegang oleh orang luar, dan orang asal, peniaga asal ini, orang asal ini sekarang sudah berada di paling bawah. Jadi sekarang kami ada satu usaha untuk membawa diorang naik supaya tanding dengan ini orang yang datang dari luar. Oke kah kalau kami buat persatuan macam ini? Bagus kah? Saya pun. Oke. Kami ini. Ya. Kalau ada cakap jualan mahal, tapi orang tidak punya jualan mahal kan? Ya. Orang yang beli jagung kami itu sudah cerewetnya. Ya. Yang tahu panas kan? Iyalah. Ya. Yang beli ini Cerewet. mahal dibilang. Ya. Nah, suruhlah dia tanam. Itulah Kan? Janganlah kau beli bilang, kau tanamlah sendiri. Ya, ya. Jadi itu saja. Sejumpa. Itu saja. Pernah dia buang jagung lagi tuh. Iya kah? Kebakaran terlampau banyak isi kan. Dia sekolah sedikit dibuang. Buang. Bukan dia sudah, semua dari sini pernah.
nama ini? Hah? Merbau. Kita tahu kalau dalam bahasa itu apa? Oh, Yang sampai tiang punya tuh. saya pun tidak tahu lah. Yang bikin tiang rumah banyak. Oh, Iya, Orang tahan bikin ini. tiang rumahnya. Iya, iya. ya. Enggak. Dari Kike, kami sudah menjelajah seluruh Sabah. Sudah 11 hari kami menjelajah ini mencari orang asal yang berniaga. Jadi kalau kita anggap Ini memang cuma sendiri macam ini. Oh, Belakangnya kami punya kawasan. Habis itu saja masing-masing kawasan kan? ya. Masing kawasan kan ya? Oh, Masing-masing kalau tanah belakangnya, depannya dia punya lah. oh, gitu. Kalau yang ada begitu kebanyakan itu di beradik itu. Oh, Ada sini mama saya sama depannya abang dia. Sana lagi sebelah tuh abang dia punya tuh. Oh, Bawa iya. lagi kakak dia. oh. Kalau sini kami dapat banyak. Beradik. Tapi di orang cakap sana semua orang asal? Sana. Ya. Iyalah so dia punya bapak, mama dia sini kawin sini mama saya dia punya abang sana kan mama saya kawin sana juga. Tegaro, jadi sudah pada peserta mama saya bukan maksud kau bapak kau Sabah juga mama saya, tapi bukan sini kampung sini. aduh, Kawin nih. bukan orang Filipin, bukan orang Bugis. Bukan lah bang. Orang asal lah bang kau itu. Pikir orang mengaris. Aduh. Sama nawa. Bukan. Depan tuh. Kamu tahu kah apa itu orang asal? Kamu tahu apa itu orang asal? Tahu lah betul pikir. Nah, Yang negeri kebetulan bang. orang iyalah pak. Ah. Kampung. Ah, bukan. Biarpun kau dari kampung manapun, biar kau dari Keningau ataupun dari mana-mana tempat yang ada di Sabah ini, asal kau sudah lahir dari sini, nenek moyang lahir di tanah ini, macam dusun, murut, Nah, apa itu semua, sama orang asal. itu adalah orang asal. Ah. Orang asal lah bakal itu. Ini kita buat gerai lagi sini. Ayo masing-masing tanahnya situ. Kami tidak berpikir pasal tanah siapakah, apakah ini tidak kaitan sama kamu punya tanah di sini, tidak. Yang kami cari sekarang ini adalah orang asal. Orang asal ini dia macam orang dusun, ada ikan murut, macam gitu. Bajau, rungus. Rungus. Ya, ini semua orang asal. Itu adalah orang asal. Ada juga lah. Nasib baik terus kami tidak kasih tinggal. Jadi sekarang kami mau nama dan nomor telepon. Bagus juga. Hah? Nama dan nomor telepon lah. Saya tidak ingat nomor telepon saya masih punya. Alah. Terlalu kacau, malas saya. Tapi tidak apa, nanti kami hubungi melalui si Rukia Majiban yang sini nih. Nanti kamu nanti kamu berhubung pasal kita ada perjumpaan besar-besaran pada 29 hari bulan 11 ini di Penumpang sana. Jadi nanti kamu berhubung macam mana mau datang di sana lah. Sendiri. Biarlah nanti dalam cerita ini cerita pinjam saja ini. Ada palahendahan di dalam lingkungan. Aku nak lepapit na siya sila gusto ng tuloy sila kasi kapag dito rin dito na natanggap para balik din ang banan ako sisipin pati na po cancer ko sa umita Ya, kamu tuh hindi ko na ini garam bilang kami. Inanong ko pa pala pa sa akin na pinurot bahay. Dapat na sa nilo, kada kikinin sa puan. Kinanay sa puan na ano po yung ida wasingam ida nga ano. PBA,
kelemahan orang kita di dalam perniagaan kecil-kecilan? Kelemahan orang kita ini kadang-kadang dia sekejap saja berniaga. Kalau dia ada duit, dia tidaklah berniaga. Kalau dia tiada duit, sudah baru dia berniaga. Jadi itu macam adalah keperluan asas orang kita bahkan. Sebab kalau kita fikir secara dari psikologi, kalau dia tahu dalam masa 6 bulan dia punya padi akan kurang, baru dia pergi tanam, kan? Dan setiap hari dia tahu dia mau makan, jadi dia kasih sedia tanam sayur, begitu. Jadi kalau begini punya perangai, bolehkah kompetitif dengan orang lain? Oh, tidaklah boleh kalau begitu punya perangai ini. Dia dapat bersaing dengan orang lain. Kalau kita berniaga, kita masih terus berniaga lah. Apapun halangan kita coba untuk mengatasi ya. Cari jalan macam mana, cari apa modal lah. Coba perkenalkan diri, nama kamu dan asal, dan berapa lama kamu sudah buat kerja ini? Saya Fatima Nuli, saya berasal dari Kampung Pasar 1. Saya berniaga pekerjaan sudah 14 tahun lah. Dan ini adalah perniagaan saya sepenuh masa, kerja sepenuh masa. Tadi Pakcik cakap apa itu? Yang menjaga ikan nih, menjaga ikan ini boleh mampu dengan budak-budak sekolah untuk mereka kena domestik, untuk membiayai mereka. Nah, satu keluarga boleh kita mampulah untuk membelanjakan pada mereka. Sudah berapa lama Pakcik buat ini perniagaan? Kurang lebih ada 10 tahun yang lalu lah. Oke. Sebelum buat ini perniagaan, buat apa? Saya petani dulu. Petani di mana? Di kawasan Kampung Tambang Kutublut. Oh, ya. Oke. So, sejak 14 tahun buat perniagaan membekal ikan ini kan? Iya, yang membekal ikan. Oh, jadi kalau membekal ikan itu kita mengambil daripada pemborong kah atau apa? Pemborong. Oh. Pemborong dari kudat. Oke. Jadi yang ini ikan ini, Pakcik bagi tahu tadi, ini ikan macam mana kena tangkap ini? Ini tangkap dengan pancing lah, pancing. Ini kan. Ini yang paling semua saya sudah try. Ini yang paling yang paling nyaris dia punya jualan. Ini kan pasal apa? Orang tiap hari berhenti belikan saja pasal apa ini harian orang. Kalau tidak makan ikan, mungkin tidak siap juga makan nasi. Pasti ada ikan juga. Apa nasihat Pakcik kepada yang anak-anak muda yang keluar daripada universiti yang tidak kerja ini, ataupun mungkin ada pesanan untuk dorang ikut langkah-langkah Pakcik? Yalah. Kalau mereka tidak mau ingin kerja, ingin bisnis, ikutlah sebagai apa yang saya buat sekarang nih. Itulah nasihat kepada saya, anak-anak saya. Kalau kamu tidak mau bekerja dengan sama kerjaan, bagus kamu menjaga dengan ikut langkah-langkah bapak kamu. Itulah nasihat saya pada anak-anak saya. Apa nasihat untuk persediaan? Mungkin mau perlu beli kereta kah, tangki kah, apakah? Ini kalau sudah penjagaan sudah sudah lancar, mungkin kita akan lakukan untuk membeli satu kendaraan yang untuk buat penjaga. Gitu. Jadi Pakcik yang soalan saya terakhir ini, apa nasihat Pakcik berkenaan dengan penyediaan modal? Penyediaan modal ini mesti ada, sekurang-kurangnya tidak lari kita punya modal. Kalau jenis kereta begini ini yang kecil ini tidak lari mau 20.000 atau 15.000 lah. Dia punya modal. Muatan kereta ini kurang lebih ada 800 kilo begitu. Kalau modal tidak begitu banyak, mungkin kita punya pusingan tidak cepat. Kalau modal lebih, kita cepat berjalan untuk menjalan ke penjagaan ini. Jadi untuk yang itu modal untuk membeli ikan setiap hari, macam mana itu? Ini modal ini untuk membeli ikan setiap hari pasti penting juga, penting. Masalah apa kita beli daripada pemborong-pemborong di sana, mesti kita bayar cash juga.
gitu. Kalau tidak modal kita tidak cukup, mungkin penjagaan kita ini akan lambat sedikit. Kalau modal lebih, kita punya penjagaan akan lancar saja berjalan. Oke. Apa nasihat terakhir kepada semua orang yang muda-muda yang menonton ini? Yang semua menonton muda-muda ini, saya harap kepada mereka ini supaya menjaga seperti saya lah, gitu. Tadi Pakcik cakap apa itu? Yang menjaga ikan menjaga ikan ini boleh mampu dengan budak-budak sekolah untuk supaya nggak kena overstay, untuk membiayai mereka. Satu keluarga boleh kita mampulah untuk membelanjakan pada mereka. Sudah berapa lama Pakcik buat ini perniagaan? Kurang lebih ada 10 tahun yang lalu lah. Oke. Sebelum buat ini perniagaan, buat apa? Saya petani dulu. Petani di mana? Di kawasan Kampung Tambang Kutublut. Oh, ya. Oke. So, sejak 14 tahun buat perniagaan membekal ikan ini kan? Iya, yang membekal ikan. Oh, jadi kalau membekal ikan itu kita mengambil daripada pemborong kah atau apa? Pemborong. Oh. Pemborong dari kudat. Oke. Jadi yang ini ikan ini, Pakcik bagi tahu tadi, ini ikan macam mana kena tangkap ini? Ini tangkap dengan pancing lah, pancing. Ini kan. Ini yang paling semua saya sudah try. Ini yang paling yang paling nyaris dia punya jualan. Ini kan pasal apa? Orang tiap-tiap hari itu berhenti belikan saja pasal apa ini harian orang. Kalau tidak makan ikan, mungkin tidak siap juga makan nasi. Pasti ada ikan juga. Apa nasihat Pakcik kepada yang anak-anak muda yang keluar daripada university yang tidak kerja ini, ataupun mungkin ada pesanan untuk dorang ikut langkah-langkah Pakcik? Yalah. Kalau mereka tidak mau ingin kerja, ingin bisnis, ikutlah sebagai apa yang saya buat sekarang nih. Itulah nasihat kepada saya, anak-anak saya. Kalau kamu tidak mau bekerja dengan sama kerjaan, bagus kamu menjaga dengan ikut langkah-langkah bapak kamu. Itulah nasihat saya kepada anak-anak saya. Apa nasihat untuk persediaan? Mungkin mau perlu beli kereta kah, tangki kah, apakah? Ini kalau sudah penjagaan sudah sudah lancar, mungkin kita akan lakukan untuk membeli satu kendaraan yang untuk buat penjaga. Gitu. Jadi Pakcik yang soalan saya terakhir ini, apa nasihat Pakcik berkenaan dengan penyediaan modal? Penyediaan modal ini mesti ada, sekurang-kurangnya tidak lari kita punya modal. Kalau jenis kereta begini ini yang kecil ini tidak lari mau 20.000 atau 15.000 lah. Dia punya modal. Muatan kereta ini kurang lebih ada 800 kilo begitu. Kalau modal tidak begitu banyak, mungkin kita punya pusingan tidak cepat. Kalau modal lebih, kita cepat berjalan untuk menjalankan penjagaan ini. Jadi untuk yang itu modal untuk membeli ikan setiap hari, macam mana itu? Ini modal ini untuk membeli ikan setiap hari pasti penting juga, penting. Masalah apa kita beli daripada pemborong-pemborong di sana, mesti kita bayar cash juga, gitu. Kalau tidak modal kita tidak cukup, mungkin penjagaan kita ini akan lambat sedikit. Kalau modal lebih, kita punya penjagaan akan lancar saja berjalan. Oke. Apa nasihat terakhir kepada semua orang yang muda-muda yang menonton ini? Yang semua menonton muda-muda ini, saya harap kepada mereka ini supaya menjaga seperti saya lah, gitu. Kenapa? Sebelum saya kurang lebih dari Badan Bukan Kerajaan penyelidikan orang keseluruhan. Kurang saya dia punya ekonomi sangat rendah dibanding Iya. Jadi dia sudah biasa sekarang. Lama kelamaan kita akan tenggelam. Betul. Kalau sudah semakin maju, apa yang kita bilang? Semakin itu jumlah ini semua. Iya.
sedangkan kota Bloodnya majority Bugis. Nah, kalau kita tidak mau bermula lagi atau mau tubuhkan sesuatu untuk kita, yang boleh membelah Tadi mau tambah kita dan tete. Keningau. Ya, mau tahu supaya lebih jelas. Jadi coba 29 hari bulan. Apa nama tarik 29 tempat ataupun Persatuan Usahawan Orang Asal Sabah. Persatuan Usahawan USAHAWAN Orang Asal. Bolehlah. Oke. Tempat di Pinampang Keke. Pinampang. Kita kenapa lah? Nanti kami pun akan telepon kamu. Kalau saya hubungi, saya aja. Vitalis. 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 Di telepon cukup 013 881 9021. Itu dia nomor beta Kebanes. Ya. Itu kan pilih jadi. 1. Oke. Julius. Apa tujuan kau turut serta dalam penjelajahan ini? Tujuan? Ya. Dari dalam hati atau luar hati? Hati dan luar. Oke. Dalam dan luar. Kalau dari luar hati, tujuan saya menyertai penjelajahan ini adalah untuk memasarkan hasil pertanian yang koperasi kami buat, yaitu cili padi. Itu luar hati gitu saya catat. Ya, luar hati. Oke. Dalam hati? Dalam hati saya, tujuan saya mengikuti ini penjelajahan adalah untuk melihat apa keperluan orang asal di seluruh Sabah. Dan yang kedua, melihat permasalahan yang dihadapi oleh orang asal, terutama sekali ini peniaga orang asal. Apa sebenarnya? Kenapa ekonomi orang asal lebih rendah daripada ekonomi orang asing, peniaga asing? Dan kita mau sebenarnya mengumpul semua maklumat itu, membuat satu kajian ataupun satu penyelidikan, bukan penyelidikan lah, supaya semua orang atau semua pihak sadar dan mengetahui bahwa orang asal, peniaga orang asal semuanya menghadapi banyak masalah. Jadi, soalan saya yang kedua. Sepanjang penjelajahan kamu, Julius, apa yang kamu sudah nampak? Masalah. Apa yang kau nampak dalam penjelajahan itu? Okay. Orang asal sebenarnya kehilangan individu ataupun organisasi menolong ataupun membimbing mereka supaya bertanding dengan peniaga asing lah. Yang pertama. Kedua, kami nampak ada penindasan dari segi ekonomi. Kebanyakan orang asing sudah mengambil tempat orang asal dalam satu tempat itu. Contoh dia ditandakan cuma satu orang saja orang kita yang berniaga di sana, dan di Lahdatu kami tidak nampak setakat ini orang asal yang berniaga di pasar rakyat Lahdatu
Dan di Papar pula cuma ada 5 orang saja orang kita yang berniaga di pasar itu. Dan satu lagi, sebenarnya orang kita ada kemampuan untuk maju tanding dengan orang-orang asing ini, tapi disebabkan ketiadaan sumber ataupun informasi sangat terhad untuk orang mengetahui macam mana untuk bersaing dengan peniaga asing itulah. Oke, jadi kamu sudah nampak permasalahan dan kamu pun sudah menjalani pengembaraan, penjelajahan. Kamu ada cadangan kah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Cadangan? Cadangan. Satu saja cadangan saya. Kita buatlah pertubuhan atau persatuan dan kita buatlah satu penyelesaian ataupun satu cara bagaimana untuk mengatasi masalah kita ini. Terima kasih. Ada para edahan dengan meningkat. Para balik din ang banal. Ako si Siti. Pati na po kang terika sa komunidad. Ya, kamu tuh Tunggu ko na yun. beneran bilang kali. Inanuan ko pa pala pa sa akin na yun. Pinurot ko. Baik. Dapat na kami. Lokal na kipinin sa puan. Pinanay sa puan na ano po yung ida wasingam ida na PPA ito ni tangkis. Nah, semua kuat. Oke. Ya. Bila baik pak. Dah, siau. Campuran rempah yang kami guna adalah ini bawang merah, minyak masak, garam, ajinomoto, dan sedikit perahan limau, air perahan limau.